Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sekte Desolate memperlakukan mereka seperti harta karun, tidak mungkin bagi kami untuk membunuh mereka. Ucap orang tua dengan nama keluarga Sui tidak pernah menyebutkan hal ini kepada King Sui sebelumnya. Namun, dia sekarang merasa bahwa waktunya tepat untuk memberitahunya. Selanjutnya, dia berbicara terus terang tanpa eufemisme yang dia rencanakan untuk membunuh mereka. Penjinak binatang. King Sui tercengang. Di antara para prajurit, penjinak binatang benar-benar menakutkan. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu jenis binatang iblis yang mereka miliki dan binatang iblis seringkali lebih kuat dari pemiliknya. Itu setara dengan beberapa 10 prajurit yang bertarung melawan hanya satu dari mereka. Oleh karena itu, penjinak binatang yang kuat terkadang bisa mendominasi suatu daerah. Iya, oleh karena itu, King Sui, jika Anda pernah bertemu dengan mereka, Anda harus berhati-hati. Mereka juga berpikir untuk menguasai benua Barat Lembu sebelum berencana masuk ke 3 benua lainnya. Orang tua itu memandang King Sui dengan mata penuh harapan. Jangan khawatir, saya punya cara sendiri untuk menghadapinya. Saya juga dianggap sebagai penjinak binatang pemula. Mungkin untuk saat ini, aku tidak sebaik mereka, tapi di masa depan, hanya satu dari monster iblisku yang sudah cukup untuk mengalahkan lebih dari 10 monster mereka. King Sui memikirkan tentang genderang yang mengguncang surga, lampu pengumpulan roh, dan patung naga melingkar. Jika mereka bisa naik kelas, mereka pasti bisa menghasilkan efek yang sangat besar. Pada saat itu, hanya gajah naga bersisik emas dan burung api sudah cukup untuk memberikan waktu yang mengerikan bagi binatang iblis lawan. Apalagi King Sui masih memiliki lonceng jiwa dan treasure hunting peak. Jangan remehkan treasure hunting peak. Jika itu untuk bekerja bersama dengan King Sui dan sisa binatang iblisnya, itu pasti akan sangat kuat dan menakutkan. Hal lainnya adalah bahwa babi pemburu harta karun akhirnya mempelajari Gale Scroll. Benda ini justru digunakan untuk meningkatkan kecepatan binatang iblis. Satu-satunya hal yang dibutuhkan babi pemburu harta karun adalah kecepatan. Gale Scroll adalah barang yang bagus. King Sui dapat segera memasukkannya ke dalam otak binatang iblis miliknya dan membiarkan mereka mempelajarinya segera. Oleh karena itu, pada dasarnya semua binatang iblis King Sui telah mempelajari Gale Scroll. King Sui tidak tahu kapan dia bisa mempelajari sisa gulungan surgawi. Itu juga merupakan barang yang sangat kuat. Selain itu bukanlah objek yang hanya bisa digunakan sekali dan dia bisa membiarkan semua binatang iblis mempelajarinya. Hanya satu Gale Scroll yang sudah sangat kuat. Awalnya, binatang King Sui sudah memiliki kecepatan yang menakutkan. Dengan dorongan lebih lanjut yang diberikan oleh Gale Scroll, itu hanya membuat mereka semua lebih menakutkan. Kami percaya kepadamu. Makanya, kami merasa sangat lega sekarang. Kami akhirnya bisa mengakhiri pekerjaan dan istirahat kami. Kami bisa membantumu mengasuh Sunu dan di saat yang sama juga menjaga Akademi Rahasia Surga untuk sementara waktu. Menilai dari pidato formal yang baru saja diberikan lelaki tua itu, King Sui tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Dia tersenyum dan menjawab orang tua itu, "Orang tua, kamu memang memiliki hati yang besar. Di masa depan, Anda pasti akan menerima 10, atau mungkin 10 kali lipat sebagai imbalannya." Ini juga jaminan yang dibuat oleh King Sui. Para lelaki tua bermarga Sui dan Cao masing-masing bukanlah lelaki tua yang kesepian, mereka juga memiliki klan sendiri. Meskipun junior dari klan mereka layak, mereka tidak cukup memenuhi syarat untuk mengambil alih Akademi Rahasia Surga. Siapapun akan memiliki hati yang bias. Hanya saja jika itu adalah sesuatu yang tidak mereka miliki, itu hanya akan berubah menjadi bencana jika jatuh di tangan mereka.
Oleh karena itu, kedua lelaki tua itu tidak pernah mempertimbangkan untuk membiarkan anggota klan mereka sendiri mengambil alih Akademi Rahasia Surga. Setelah mendengar kata-kata King Sui, kedua pria tua itu tertawa. Hanya jika seseorang bersedia membantu seseorang dengan sepenuh hati, barulah mereka dapat memberikan bantuan yang terbaik. Dikatakan bahwa seseorang hanya akan tahu siapa teman sejati mereka ketika mereka dalam kesulitan. Hanya pada saat krisis, barulah mereka mengetahui persahabatan sejati. Setelah mempelajari hal-hal tentang Sekte Desolate, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada kedua pria tua itu. Sekte Desolate mungkin sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Akademi Rahasia Surga, tetapi itu hanya sedikit lebih unggul. Mungkin, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa mereka setara satu sama lain. Hanya sedikit saja yang tidak memiliki faktor penentu. Harapan yang mereka andalkan adalah dua murid mereka yang luar biasa. Lebih jauh lagi, mereka telah mencapai ketinggian yang penting sekarang. 100 tahun atau kurang adalah semua yang mereka butuhkan untuk memancarkan cahaya terang dan menyilaukan. Pada saat itu, mendominasi benua kerbau barat juga akan menjadi jauh lebih mudah. 100 tahun, atau mungkin hanya membutuhkan beberapa 10 tahun. Jika mereka mengalami pertemuan yang tidak biasa, mereka akan memiliki lebih banyak waktu. Pada saat itu, dengan mengandalkan Heart of Demonic Beast, mereka mungkin bisa menjinakkan monster iblis yang bahkan lebih kuat dari dirinya. Pada saat dia kembali ke halaman rumahnya, semua wanita ada di sana. Mereka kebetulan mengobrol dengan gembira. Setelah King Sui masuk, dia melanjutkan untuk duduk di antara Di Chen dan putri tertua. Ini hampir tahun baru. Seluruh Akademi Rahasia Surga dipenuhi dengan suasana pesta. Budaya merayakan tahun baru bahkan lebih makmur dari yang diharapkan King Sui. Pada dasarnya, tahun baru dirayakan di mana-mana. Itu adalah salah satu momen termegah. Besok malam akan menjadi malam tahun baru. Mereka selalu makan malam bersama dan saat ini, King Sui merasa sangat tenang. Dia bahkan menemukan menyiapkan hidangan sebagai semacam kesenangan. Di malam hari, yang lainnya pergi. Tetapi sebelum pergi, putri tertua menatap King Sui dengan aneh, yang membuatnya merasa seolah-olah ada duri di punggungnya. Itu adalah perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu sebenarnya bukan ketakutan. Sebaliknya, dari tampilan putri tertua, sepertinya dia menyimpan dendam rahasia. Tapi pada saat yang sama, sepertinya bukan itu masalahnya, yang membuatnya sedikit bingung. King Sui mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke pavilionnya. Yan Jinyu dan putri ketujuh di sisi lain tidak benar-benar menunjukkan banyak tanggapan pada saat mereka pergi. Alasannya adalah, putri ketujuh menyadari bahwa cintanya pada King Sui tidak dapat menjalani cobaan apapun. Setelah dia mengirim mereka pergi, King Sui meraih tangan Di Chen dan segera mulai berjalan-jalan di sekitar halaman dengannya. Bulan di langit tampak besar dan bulat, ia menyinari daratan dan membuatnya sangat cerah. Wanita di sampingnya seperti peri yang turun dari istana bulan. Dia terlihat sangat cantik sehingga King Sui merasa seperti berada dalam mimpi. Aku bisa merasakan meskipun pikiranmu tampak sangat tenang, darahmu mendidih. Ucap Di Chen sambil berjalan. Darah binatang saya mendidih. Ini adalah hasil dari menahan nafsuku. King Sui menjelaskan sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin membicarakan semua kata-kata nakal ini padaku? Ucap Di Chen berbalik dan menatap King Sui dengan pandangan skeptis. Itu adalah tampilan yang sangat genit. Itu membuat King Sui hampir berubah menjadi Raja Serigala, artinya, cabul tingkat tertinggi. Iya, King Sui ingat bahwa putri tertua dari saat itu persis seperti ini. Sebenarnya hal ini dianggap cukup normal. Dengan membicarakan hal-hal ini, dia bisa melihat sisi cantik lain dari wanita yang sangat dia cintai. Di Chen agak tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak marah. Bahkan, dia merasa lega. Chener, saya berencana untuk mengumpulkan kekuatan di seluruh benua barat. Bagaimana perasaan Anda tentang ini? King Sui bertanya dengan bijaksana.
Anda berencana untuk menguasai seluruh benua barat. Di Chen memandang King Sui dengan kaget. Saya memiliki rencana ini dalam pikiran saya. Tapi untuk saat ini, rencana ini sepertinya agak sulit. King Sui melihat Di Chen yang terkejut dan menjawab, sedikit, apakah hanya sedikit sulit? Di Chen memandang King Sui dan tenang. Dia tersenyum dan bertanya, untuk saat ini, tingkat kesulitannya sepertinya sedikit lebih tinggi. Saya pikir saya akan menunggu beberapa saat lagi. Pada saat itu, kemungkinan saya akan sedikit lagi melakukannya. Hal utama yang saya pikirkan saat ini adalah apakah saya akan membiarkan Anda mengambil alih sekte teratai atau membuat Anda tinggal di Akademi Rahasia Surga. King Sui memandang Di Chen dengan tampilan yang rumit. Jika memungkinkan, saya pikir saya akan tinggal di sekte teratai. Sunu saja sudah cukup di sini. Kita akan lihat setelah tahun baru. Mari kita bicarakan tentang itu hanya setelah Anda selesai bernegosiasi dengan penguasa sekte dan lihat apakah kalian dapat mencapai solusi damai. Saya pikir itu agak tidak pantas untuk memulai perang. Kamu, Tuan Sekte, sebenarnya adalah orang yang baik. Dia juga wanita yang menyedihkan. Di Chen menjelaskan sambil menghela nafas. Pria yang menyedihkan itu memang pantas untuk diremehkan. Mungkin itu sesuatu yang dia bawa pada dirinya sendiri. Wanita semuanya sengsara, ucap Di Chen memandang King Sui dengan enggan. Baiklah, aku memang salah. King Sui menyerah begitu dia melihat matanya yang suram. Pada malam hari, King Sui secara alami ingin berada di kamar Di Chen. Di Chen juga merasa sangat tidak berdaya. Meskipun tidak ada hal besar yang benar-benar bisa terjadi, dia masih bisa merangkul tubuh mulusnya yang seperti giok dengan bajunya. King Sui dengan rakus menciumnya seperti anak rakus. Kedua tangannya juga mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia merasa senang sekaligus tersiksa. Di Chen memeluknya saat dia merasakan nafsu membara di dalam tubuhnya. Sepertinya dia tidak merasa tergerak. Dia dengan lembut berbisik di telinga King Sui, jika kamu merasa sangat sulit untuk menahan, bawa saja aku. Saya tidak ingin melihat Anda menderita seperti ini. King Sui tercengang. Dia menatap Di Chen dan tersenyum. Saya baik-baik saja. Saya juga tidak menderita sedikit pun. Saya merasa Anda belum siap. Mari kita tunggu sampai Anda menerobos dunia ini dulu. Setelah itu, saya akan membawa Anda ke surga tertinggi dan membuat Anda melahirkan anak-anak saya. Bagaimana kedengarannya menurut Anda? Baiklah, kalau begitu berhentilah menyentuhku secara acak. Saya takut saya mungkin tidak bisa mengendalikan diri, ucap Di Chen lembut. Ketika kata-kata menggoda seperti ini keluar dari mulutnya, bahkan King Sui hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Selalu dikatakan bahwa setiap wanita memiliki potensi terpendam menjadi peri. Ada wanita yang akan memberi kesan pada banyak pria bahwa mereka peri, sedangkan beberapa hanya akan meninggalkan kesan itu kepada seorang pria lajang. Tepat pada saat ini, King Sui merasa bahwa Di Chen adalah peri yang hanya dimaksudkan untuk dirinya sendiri. Dia melihat wajah dan matanya yang sangat cantik yang bisa roboh di atas kota. Ada sedikit kelicikan tersembunyi di dalam senyum malu di wajahnya. Tidak ada yang lebih indah dari ini yang bisa dibayangkan. Sama seperti ini, King Sui memeluknya dengan tenang saat mereka berbicara satu sama lain. Dia menunggu sampai Di Chen tertidur, baru kemudian dia perlahan bangun. Sudah hampir waktunya baginya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Sampai sekarang, kecepatan peningkatan kekuatannya sudah sangat lambat. Setidaknya selama periode waktu ini, perkembangannya sangat lambat. Namun, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menstabilkan kekuatannya dan memperbaiki hartanya. Dia juga bisa menggunakan waktu ini untuk membuat beberapa bahan medis. Begitu dia memasuki alam Valet Jade Immortal, energi spiritual yang kuat membombardir wajahnya. Aura familiar yang dirasakan King Sui ini membuatnya sangat puas. Kapanpun dia melihat sekeliling seluruh tempat yang hanya milik dirinya sendiri, dia akan merasa sangat bahagia. Baik burung api dan gajah naga bersisik emas menguat dengan kecepatan yang sangat cepat.
King Sui bisa merasakannya dengan sangat jelas. Tingkat di mana gajah naga bersisik emas meningkat khususnya benar-benar membuat King Sui kagum. Sepertinya ini adalah sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh naga api. Bagaimanapun, garis keturunan naga api masih sangat murni. Sepanjang periode waktu ini, itu telah meningkatkan kekuatan mentahnya sebanyak 3000 nimbus. Selanjutnya, alih-alih melambat, kecepatan peningkatannya menjadi lebih cepat. Tentu saja, ini juga sebagian karena rasio waktu dalam alam Valet jadi immortal karena waktu di dalamnya sangat lama. Yang paling mengejutkan King Sui adalah laba-laba setan berkepala 7. Sampai sekarang, kecepatan pertumbuhannya sudah di luar pengetahuan King Sui. Itu sudah memakan sepertiga dari buah muram 1000 tahun dan bagian yang dimakannya sudah mulai mekar. Ini mungkin ada hubungannya dengan laba-laba yang menumbuhkan kepala ketujuh. Hal ini menyebabkan laba-laba setan berkepala 7 untuk naik ke kelas atas dan selanjutnya memimpin garis darah kuno di dalam tubuhnya untuk melalui kebangkitan darah, yang menghasilkan tingkat peningkatan yang luar biasa cepat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan gajah naga skala emas, kekuatannya telah meningkat sebanyak 1 kali lipat. Tubuhnya tampak lebih kuat. Laba-laba setan berkepala 7 milik binatang iblis tipe kontrol. Jika kekuatannya meningkat 10%, kemampuan pengendaliannya akan meningkat setidaknya 30%. Oleh karena itu, karena kekuatannya dikalikan dengan 1 kali lipat kali ini, dapat dianggap bahwa kemampuan pengendaliannya telah meningkat sebanyak 3 kali lipat. King Sui terus merasa bahwa kekuatan laba-laba setan berkepala 7 saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk memeriksanya dengan teknik penglihatan surgawi. Kekuatan mentahnya telah mencapai sebanyak 30.000 nimbus, yang setara dengan kekuatan senilai 3 matahari. Ini sudah merupakan kejutan yang tidak terduga. Seberapa kuat gajah naga skala emas saat ini dan burung api saat ini. Oleh karena itu, King Sui tahu bahwa garis keturunan bangsawan harus mengalir di dalam tubuh laba-laba setan berkepala 7. Hanya saja dia tidak tahu jenis binatang iblis apa itu keturunannya. 5 Key Origin, teknik pertempuran bawaan dari Spider-Headed Demonic Spider. Secara permanen meningkatkan kekuatan mentahnya sebanyak 30 kali. Konsumsi 0. Sekarang, King Sui akhirnya mengerti mengapa laba-laba setan berkepala 7 sekuat ini. Itu karena asal 5 Ki telah berlipat ganda. Jaring racun korosif, laba-laba setan berkepala 7 melepaskan serangan dengan jaring yang tak terhindarkan. Serangan itu mengandung racun korosif yang kuat dan sangat lengket. Sutra laba-laba yang keras tidak bisa dipotong dengan pisau. Kerusakan yang disebabkan oleh jaring beracun itu 3 kali lipat kekuatan aslinya. Poison Silk Entanglement, 7-Headed Demonic Spider bisa melepaskan sutra beracun dan memulai serangan dalam jarak sekitar 2000 meter. Itu bisa melibatkan musuh dan sangat cepat. Kelengketan dan toksisitas dari sutra beracun itu bahkan lebih kuat. Kekuatan serangannya adalah 5 kali kekuatan aslinya. Spider Swarm Attack, kemampuan unik yang dimiliki oleh Raja Monster Iblis. Itu memiliki pasukan yang kuat di sekitarnya yang dapat berkoordinasi dengannya untuk melepaskan serangan. Pasukan di sekitarnya bisa berevolusi paling banyak hingga laba-laba setan berkepala 6. Perubahan juga terjadi pada Spider Swarm Attack. Sekarang, King Sui akhirnya mengerti bahwa laba-laba iblis di sekitar laba-laba setan berkepala 7 tidak bisa melampauinya dalam hal kekuatan. Lagi pula, laba-laba iblis berkepala 7 adalah seorang raja. Ini semacam aturan dan tekanan. Flying Spider Silk, teknik pertempuran pasif, konsumsi 0. Tingkatkan kecepatan secara permanen 10 kali lipat. Sutra laba-laba terbang juga telah meningkat dari aslinya 8 kali menjadi 10 kali saat ini. Selain itu adalah teknik pertempuran pasif. King Sui sudah sangat puas dengan ini. Ketajaman, 8 kaki laba-laba setan berkepala 7 memiliki ketajaman yang tak tertandingi. Mereka juga memiliki toksisitas dan efek penetrasi yang sangat kuat. Perisai pantat, kekuatan pertahanan laba-laba setan berkepala 7 sangat kuat.
Demonic Spider Golden Armor meningkatkan ketangguhan dan ketajaman tubuh Spider-Headed Demonic Spider sebanyak 4 kali lipat. Ini juga meningkatkan ketangguhan sutra laba-laba, toksisitas dan kelengketan sebanyak 4 kali lipat. Selain itu, juga meningkatkan ketekunan dan daya tahan tubuh hingga 1 kali lipat. Konsumsi 0. Peningkatan kemampuan dari Demonic Spider Golden Armor membuat King Sui merasa sangat bahagia. Alasannya adalah itu bisa meningkatkan kemampuan mengendalikan dan kemampuan mengendalikan laba-laba setan berkepala 7 untuk menangani kerusakan. Di bawah pengaruh 5 Key Origin, kekuatan Seven-Headed Demonic Spider mampu mencapai 93 matahari. Serangan yang digunakan untuk membusuk jaring beracun bernilai 279 matahari, sementara kekuatan ofensif Poison Silk Entanglement bisa mencapai sekitar 465 matahari. Kemampuan ini cukup baik, tetapi hanya bisa dianggap layak jika seseorang terlibat dalam pertempuran sejati. Ini masih cukup lemah. Namun, laba-laba setan berkepala 7 juga memiliki armor emas laba-laba setan. Ini bisa membantu membuat tubuh laba-laba 4 kali lebih stabil dan tajam, dan dapat meningkatkan ketangguhan, toksisitas, dan kelengketan jaringan laba-laba setan sebanyak 4 kali lipat. Selain itu juga akan meningkatkan daya tahan dan ketekunannya 1 kali dengan konsumsi 0. Oleh karena itu, kekuatan pengendali laba-laba setan berkepala 7 dapat mencapai kekayaan bersih lebih dari 1000 atau 2000 matahari. Laba-laba setan berkepala 7 saat ini masih mengalami peningkatan kekuatan. Dia percaya bahwa di masa depan, laba-laba setan berkepala 7 harus mampu menyaingi gajah naga bersisik emas dan burung api. Sebagai perbandingan, Thunderous Beast jauh lebih rendah darinya. Meski begitu, itu masih memiliki kecepatan yang cukup layak karena ki spiritual dalam alam Valet Jade Immortal sangat melimpah. Waktu di dalamnya juga sangat memadai. Selanjutnya, King Sui menyempurnakan senjata sihirnya. Dia akan memperbaikinya sekali setiap hari. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti tidak akan menundanya. Selain ini, King Sui juga akan mencari beberapa barang yang dapat membantu meningkatkan nilai senjata sihirnya. Selama benda-benda ini bisa naik kelas, dia merasa bahwa dia akan dapat menyerang seluruh benua barat dengan kekerasan bersama dengan binatang iblisnya. Pada hari kedua, setelah dia bangun, King Sui melanjutkan latihan paginya seperti biasa. Meskipun hari ini adalah hari terakhir dalam setahun, kultivasinya masih yang paling penting bagi dirinya sendiri. Tentu saja, dia akan melakukan latihan paginya karena King Sui berencana membawa mereka berjalan-jalan di sekitar dinasti hari ini sebagai cara bagi mereka untuk bersenang-senang. Hari ini pasti akan menjadi hari yang sangat bising. Karena kita tidak ada pekerjaan hari ini, bagaimana kalau kita pergi berbelanja keliling kota setelah kita selesai makan? King Sui menyarankan di tengah makan mereka. Baik, aku hampir mati karena bosan di sini. Baik Kingsa dan Putri Ketujuh dengan cepat mengikuti jejak satu sama lain. Bagi mereka, pacaran sekarang adalah tugas yang cukup mudah. Kelompok itu mengelilingi diri mereka sendiri satu sama lain. King Sui menggunakan salah satu tangannya untuk meraih tangan Di Chen sedangkan yang lain untuk meraih tangan putri tertua. Kedua gadis itu menyusul untuk meraih tangan ketiga gadis lainnya dan bersama-sama mereka membentuk lingkaran. Baru setelah itu King Sui menggunakan efek 9 langkah benua. Dinasti Raja Naga Ilahi. Setelah terus menggunakan efek 9 langkah benua sekitar 10 kali, King Sui berhenti menggunakannya. Dia perlu menyediakan waktu yang tersisa untuk pulang. Setelah dia bertanya kepada orang lain apakah dia hanya menemukan bahwa tempat ini adalah dinasti kekuatan ilahi. Dinasti Raja Naga Ilahi adalah dinasti kelas 3 puncak. Tentu saja, itu sudah diturunkan sejak dulu sekali. Adapun kekuatan sejati mereka, hanya dinasti Raja Naga Ilahi sendiri yang tahu tentang itu. Orang tua dari Akademi Rahasia Surga telah menasihatinya sebelumnya untuk tidak meremehkan dinasti apapun, bahkan termasuk dinasti kelas 1. Sejauh menyangkut dinasti, mereka semua akan memiliki tradisi yang berkelanjutan.
Tidaklah mengherankan jika keberadaan mengerikan akan muncul setelah bertahun-tahun ini. Bagian terpenting tentang itu adalah untuk melihat sejauh mana monster itu bisa menjadi mengerikan. Menurut legenda, ada banyak kasus dari master negara tingkat pertama yang tiba-tiba meroket dalam kekuatan dan berakhir sebagai kelas 4, atau bahkan mungkin kekuatan kelas 5. Tentu saja, ini semua hanya tercatat dalam sejarah. Ketika seorang pria mencapai puncak, semua teman dan kerabatnya akan pergi ke sana bersamanya. Banyak dari mereka tidak berakhir seperti ini begitu saja tanpa klaim yang tidak berdasar. Oleh karena itu, selalu dikatakan bahwa apapun bisa terjadi. Dinasti Raja Naga Ilahi terletak di utara dari pusat benua. Itu dianggap sebagai dinasti yang sangat maju. Bahkan jika itu dibandingkan dengan kekuatan kelas 4, hampir tidak ada perbedaan yang terlihat. Kelompok itu berjalan-jalan di sekitar jalan yang lebar dan maju saat mereka melihat sekeliling. Jalanan dipenuhi dengan semacam suasana pesta. Dibandingkan sebelumnya, kostum warna-warni yang terlihat di jalan terlihat jauh lebih meriah. King Sui dan kelompoknya agak sangat mencolok di seberang jalan. Lagi pula, gadis-gadis di sekitarnya semuanya sangat cantik yang bahkan mungkin tidak muncul sekali dalam 100 tahun. Penampilan King Sui juga cukup menarik. Karenanya, dalam perjalanannya, mereka menyebabkan banyak orang mengagumi mereka. Para pria akan mengagumi King Sui sedangkan para wanita akan iri pada gadis-gadis di sekitarnya. Mereka iri pada mereka karena terlihat lebih cantik dari diri mereka sendiri. King Sui, lihat, ada seseorang yang menjual boneka di sana. Yan Jinyu berbicara tiba-tiba. King Sui tercengang. Saat dia memikirkan tentang boneka, dia teringat akan Joyous Sage yang dia temui terakhir kali. Yuruyan, Tante Xuan dan dirinya sendiri pernah bertemu dengan Joyous Sage. Selanjutnya, kekuatan mereka meningkat menjadi ekstrim setelah bertemu dengannya sekali. Orang tua itu juga sepertinya memiliki banyak boneka. Oleh karena itu, King Sui agak peka terhadap kata boneka. King Sui melihat bahwa orang yang mengatur boneka itu juga orang tua. Namun, dia bukanlah Joyous Sage. Melihat Yan Jinyu merasa sangat antusias, dia tersenyum dan menjawab, sepertinya Sister Yan menyukai boneka. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Yan Jinyu tersenyum dan mengangguk. Terlepas dari kenyataan bahwa kecantikannya berada di bawah Di Chen dan putri tertua, dia masih memiliki pesona uniknya sendiri. Kelompok itu keluar justru untuk bersantai. Oleh karena itu, karena seseorang menemukan sesuatu yang mereka minati, mereka secara alami akan pergi dan melihatnya. King Sui juga menikmati menonton mereka. Dalam benaknya, dia terus berharap untuk menemukan beberapa harta yang bagus. Dia berpikir dalam dirinya sendiri bahwa selama dia berhasil menemukan harta karun, dia akan bisa menemukan cara untuk membelinya. Kelompok tersebut berjalan menuju warung Pak Tua penjual boneka tersebut. Ada lebih dari 1000 boneka di depan orang tua itu. King Sui hanya melihatnya pada saat Yan Jinyu berteriak sebelumnya. Ada banyak orang di sekitar warung. Baru setelah ia dekat barulah ia menyadari bahwa boneka itu banyak sekali dan ukurannya beragam serta warnanya. Beberapa dari mereka memiliki 3 warna berbeda dan beberapa memiliki 4 warna. Orang tua itu terlihat sangat tua dan sangat baik. Mayoritas orang yang berada di sekitar warung adalah anak-anak, namun ada juga beberapa pemuda dan pemudi. Boneka-boneka itu terlihat sangat indah. Jejak buatan tangan bisa dilihat sekilas. Setelah mempelajari hal-hal dari lelaki tua itu, King Sui menemukan bahwa boneka itu dibuat oleh lelaki tua itu sendiri. King Sui meminta lebih dari 100 boneka sekaligus dan memberikan 2 boneka kepada masing-masing boneka. Dia memperlakukannya sebagai membantu orang tua itu dalam urusannya, dan kualitas bonekanya juga cukup baik. King Sui, apakah kamu menyukai boneka-boneka ini? Kamu membeli begitu banyak dari mereka? Di Chen bertanya sambil tersenyum. Mereka tidak buruk. Saya berencana untuk menyimpannya agar bayi kami dapat bermain dengannya di masa mendatang. King Sui menatapnya sambil tersenyum.
King Sui tidak terlalu keras ketika dia mengatakan itu, tetapi Di Chen bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Wajahnya memerah. Dia menatapnya tajam dan tetap diam. Meski begitu, dia merasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata jauh di dalam hatinya. Itu cukup baru, terutama ketika dia mendengar kata bayi disebutkan. Adik kecil, harap tunggu. Pada saat King Sui hendak pergi, lelaki tua itu memanggilnya. King Sui berhenti dan memandang orang tua itu. Orang tua, apakah semuanya baik-baik saja? Melihat hal itu sangat menyukai boneka. Saya memiliki beberapa boneka yang ditinggalkan oleh leluhur saya. Karena mereka tidak berguna bagi saya pikir saya akan memberikannya kepada Anda. Ucap orang tua itu menyerahkan tas kepada King Sui. King Sui tahu bahwa orang tua itu benar-benar serius saat dia menerima tas itu. Tas itu sepertinya tidak terlalu besar dan sepertinya tidak akan ada banyak boneka di dalamnya. Tapi dibanding boneka biasa, boneka di dalam tas itu jauh lebih berat. Pada saat King Sui melihat ke dalam tas, dia tercengang. Boneka di dalamnya sebenarnya tidak memiliki warna yang cerah dan indah. Faktanya, mereka terlihat sangat kuno. Namun, sebelum ini, King Sui secara tidak sadar menggunakan teknik penglihatan langitnya. Boneka marionet. Orang yang melengkapi boneka tersebut dapat menahan serangan sampai batas tertentu. Mengikuti nilai yang berbeda, jumlah yang bisa bertahan akan berbeda. Pemakainya perlu memasukkan ki spiritual ke dalamnya. Itu bisa disempurnakan. Itu juga diperlukan untuk mengenali pemilik. King Sui melihat lebih dari 10 dari mereka di dalam tas dan sangat terkejut. Benar-benar ada barang bagus di dunia ini. Orang tua, ini terlalu berharga. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya ambil. King Sui tidak berakting. Dia tidak suka menerima terlalu banyak keuntungan dari orang asing. Meskipun dia belum tahu apa itu puppet marionet, dia yakin itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena kamu bisa tahu kalau benda ini sangat berharga, kamu jadi lebih cocok untuk memilikinya. Ini adalah takdir. Saya pikir saya akan memberikan ini kepada Anda juga. Orang tua itu mengeluarkan sebuah buku tua dan menyerahkannya kepada King Sui. Boneka marionet. Ini adalah nama yang sangat jahat untuk sebuah buku. Hanya dari namanya saja, seseorang akan dapat memiliki pemahaman yang tidak jelas tentang apa itu. Namun, dia tidak mengetahuinya secara detail dan baru saja menerimanya. Dia melihat bahwa lelaki tua itu terlihat sangat biasa. Tubuhnya tampaknya dianggap cukup sehat, tetapi dia bukanlah seorang kultivator yang kuat. Dia bahkan bukan seorang kultivator Xiantian. Namun, King Sui tahu bahwa lelaki tua itu melatih fisiknya selama bertahun-tahun. Kakek, sepasang anak berusia sekitar 5-6 tahun berdiri tidak jauh dari situ. Anak laki-laki itu terlihat sehat dan baik hati, sedangkan gadis itu terlihat sangat cerdas dan memiliki fisik yang baik. King Sui ingat bagaimana lelaki tua itu mengatakan bahwa boneka marionet itu diturunkan oleh leluhurnya. Ini menunjukkan bahwa klan mereka juga membudidayakannya sejak lama. King Sui menerima hal-hal yang diturunkan dari lelaki tua itu. Itu sudah bisa dianggap sebagai afinitas bagi mereka untuk sampai sejauh ini. Lagi pula, jika itu orang lain, tidak ada yang akan terlalu memikirkan boneka itu. Namun, karena dia tahu tentang itu, dia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Dia mengeluarkan 2 buah ajaib dan menyerahkannya kepada kedua anak itu. Orang tua itu juga tidak menghentikannya. Melihat kedua anak itu memakannya dengan gembira, King Sui diam-diam meletakkan salinan formulir harimau yang telah dia tulis di pakaian lelaki tua itu. King Sui memiliki cukup banyak ini di alam valet jade immortal. Ada juga beberapa untuk bentuk lainnya. Karena itu, dia memberi orang tua itu 1 buku. Meskipun dia ingin menyebarkan formulir harimau, dia tidak berencana untuk memberikannya kepada semua orang yang dia lihat. Dia hanya memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. Mata lelaki tua itu berkedip dan suara King Sui terdengar. Saat ini, tidak ada yang bisa mendengar apa yang saya katakan.
Dengarkan apa yang akan saya katakan. Buku yang saya berikan kepada Anda adalah panduan kultivasi. Selain itu, saya telah membantu mengubah fisik cucu Anda. Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin membiarkan mereka berkultivasi atau tidak. Sedang pergi. Agar tidak menarik perhatian orang lain, Anda tidak perlu melakukan apapun. King Sui dan kelompoknya pergi ke arah lain. Orang tua itu melihat bahwa kedua anak itu memakan gigitan terakhir buah-buahan, dan masih melihat ke arah King Sui dan yang lainnya dengan ekspresi kerinduan. Teknik kultivasi, orang tua itu merasa sangat gelisah. Konon nenek moyang mereka juga berkultivasi. Namun, sayang sekali mereka sudah lama menurun dan dianggap sebagai keluarga yang paling biasa. Orang tua itu memiliki seorang anak laki-laki dan biasanya anak laki-laki dan istrinya akan sibuk mencari nafkah sementara orang tua itu membantu mengurus anak-anak. Lagi pula, dia punya banyak waktu luang saat menjual boneka. Dia tidak lagi muda dan dia selalu berpikir untuk membiarkan putra atau keturunannya mempelajari teknik kultivasi sekali lagi. Itu karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Orang biasa seperti mereka hanya bisa mengembangkan teknik sederhana dan tidak akan pernah bisa menembus ke tingkat hautian sepanjang hidup mereka. Saat ini, dia tidak tahu jenis teknik bela diri yang diberikan pemuda itu padanya, atau tingkat apa yang bisa dicapai dengan itu. Namun, ia merasa bahwa pemuda ini jauh dari biasa sehingga hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Pak tua itu terus mengelola kiosnya hingga malam tiba lalu pergi. King Sui pergi dan dengan demikian tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Dia juga tidak ingin memikirkan mereka karena mereka hanya bertemu secara kebetulan dan praktis tidak ada kemungkinan mereka bertemu lagi di masa depan. Sebelumnya, King Sui tidak mengomentari boneka-boneka itu dan dia bahkan mengeluarkannya. Itu karena ada orang di sekitar mereka dan ketika mereka melihat itu hanya beberapa boneka tua, mereka kehilangan minat. Boneka warna-warni yang dipamerkan terlihat jauh lebih baik. Apakah boneka-boneka ini bagus? Dichen bermain dengan boneka warna-warni yang dipegangnya dan bertanya. Boneka ini adalah boneka yang dapat meningkatkan ketahanan penggunanya terhadap serangan sampai tingkat tertentu, termasuk serangan energi roh. Namun, seberapa besar perlawanannya adalah cerita lain sama sekali. Itu harus terkait dengan penguasaan seseorang. Ucap King Sui tersenyum. Oh, jika memiliki daya tahan yang tinggi, maka itu benar-benar sesuatu yang baik. Apakah itu selalu berhasil selama orang itu melengkapinya? Seharusnya ada kebutuhan untuk menyalurkan ki spiritual setiap kali digunakan untuk memblokir. Semakin besar ki spiritual yang dibutuhkan, semakin besar serangan yang dilawan. Ketika ki spiritual seseorang habis, itu tidak akan berpengaruh sementara. Oh, itu juga tidak buruk. Ini normal, ucap Dichen memikirkannya. Mari kita pelajari lebih jauh setelah kita kembali. Tempat ini tidak cocok untuk ini. King Sui melempar boneka itu ke alam valet jade immortal. Dia juga memegang boneka kecil berwarna hijau yang seukuran telapak tangan seseorang. Kayu yang digunakan adalah kayu balok biasa dengan umur sekitar 100 tahun. Mereka kemudian berjalan-jalan dengan santai, menghabiskan setengah hari dan berjalan sangat jauh. Tidak ada yang terjadi di jalan. Mereka hanya membeli barang-barang acak dan makan makanan acak di sepanjang jalan makanan. Ketika sudah waktunya, kelompok itu kembali ke Akademi Rahasia Surga lagi. Hari sudah gelap dan kembang api akan segera diluncurkan. Kembang api naik, diikuti oleh lebih banyak lagi. Area di sekitar Akademi Rahasia Surga adalah tempat kembang api paling awal diluncurkan. Hanya setelah Akademi Rahasia Surga meluncurkan kembang api, lingkungan sekitar mulai meluncurkan kembang api mereka. Mereka berdiri di halaman, menyaksikan langit menjadi semakin cemerlang. Dunia tampak sangat indah. Sayang sekali Yuruyan tidak ada. Ini membuat King Sui merasa sedikit menyesal. Saat ini, dia juga harus memikirkannya. Klan King juga pasti menyalakan kembang api, apakah mereka melakukannya dengan baik?
King Sui juga memikirkan anak-anak. Dia benar-benar bukan ayah yang baik dan telah melakukan kesalahan pada banyak orang. Namun, mereka tidak mengeluh padanya. Upaya yang dia lakukan hari ini juga sebagai persiapan agar mereka dapat bersatu kembali. Ayo, mari kita lihat boneka-boneka ini. Akan ada lebih banyak kembang api nanti dan itu akan lebih indah. King Sui tersenyum dan mengeluarkan boneka-boneka itu, menyerahkan masing-masing satu. Boneka ini tidak kotor, hanya warnanya kuno. King Sui menusuk dirinya dengan jarum emas dan kemudian membiarkan setetes darahnya menetes ke boneka-boneka itu. Saat itu juga, dia merasakan perasaan misterius dan boneka itu tiba-tiba tampak jauh lebih bersemangat. Jika bukan karena King Sui memiliki indera yang kuat, dia akan mengira ini adalah ilusi. King Sui kemudian mencoba untuk meredam dan menyalurkan ki spiritual tetapi masih belum ada tingkat penguasaan. Dia juga tidak mencoba untuk menguji seberapa banyak serangan yang bisa ditangkisnya. Para wanita melakukan hal yang sama agar boneka mengenali mereka sebagai pemilik sebelum terus marah. Hal-hal ini hanya bisa ditempa setelah mereka mengenali pemiliknya. Bahkan mereka yang telah mencapai tingkat penguasaan yang sangat tinggi akan kehilangan status mereka setelah mereka menjadi tanpa pemilik. Mereka akan kembali ke keadaan semula. King Sui tahu bahwa untuk hal-hal seperti itu, sudah dianggap bagus untuk dapat menangkis 10% serangan. 10% sudah dianggap sangat mengerikan. Namun, mungkin sulit untuk mengembangkannya ke level itu juga. Bahkan dengan seberapa kuat gajah naga skala emas itu hanya mampu melemahkan 10% dari serangan lawan. Jika boneka-boneka bisa menangkis 10% dari kekuatan menyerang yang diterima, itu sama dengan Demon's Fajra Subdues gajah naga skala emas. Oleh karena itu, King Sui merasa tidak mudah untuk meningkatkan tingkat penguasaan boneka-boneka. Saat ini, tujuan King Sui hanya untuk menangkis 5% serangan. Semakin kuat dan semakin menantang surga suatu item, semakin sulit untuk menaikkan levelnya. Begitulah cara dunia bekerja. Oleh karena itu, tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa tidak mungkin memiliki kemampuan yang mengerikan. Bahkan Arhat Rosary Beads, benda suci di antara semua benda suci, hanya akan mampu menangkis setengah dari serangan energi roh dan tidak bisa dinaikkan levelnya. Namun, Arhat Rosary Beads sudah dianggap sebagai keberadaan mutlak yang menentang surga. Sayang sekali mereka hanya bisa digunakan melawan energi roh. Boneka-boneka dapat digunakan untuk melawan energi roh dan serangan fisik. Oleh karena itu, hanya 10% saja yang sudah dianggap keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, ranah yang dibudidayakan pasti sangat tinggi. Namun, dibandingkan dengan lampu pengumpulan roh dan objek lain, mungkin akan sangat sulit untuk meningkatkan statusnya. Dia punya banyak waktu dan tidak ada bedanya baginya apakah itu untuk mengolah satu hal atau 100 hal. Lebih banyak lebih meriah. Langit telah berubah menjadi gelap gulita dan kembang api sangat cemerlang dan berwarna-warni di langit. Ada suara petasan di mana-mana dan langit diwarnai dengan berbagai warna. King Sui dan para wanita duduk mengelilingi meja batu di pavilion, menikmati teh. Perasaan yang luar biasa. Ini adalah tahun kedua sejak dia tiba di benua barat. Masih ada 3 tahun lagi. Selama 3 tahun ini, dia merasa bahwa dia hanya bisa berada di benua barat. Dia berharap bahwa dia akan dapat menyatukan benua barat dalam 3 tahun ini dan setelah itu, berjuang menuju 3 benua lainnya. King Sui tidak tahu apakah dia bisa mencapai ini dan dia juga tidak tahu apakah 3 tahun sudah cukup. Bagi King Sui, 3 tahun sudah dianggap sangat lama. Kemampuannya harus bisa melambung tinggi. Selanjutnya, dia memiliki binatang iblis dan akademi rahasia surga untuk mendukungnya. Ini sudah cukup. Waktu berlalu sangat cepat dan sudah 3 hari setelah tahun baru. Selama beberapa hari terakhir, boneka-boneka telah mencapai kelas 1, memiliki kekuatan sihir. Setelah mengujinya, ia mampu menangkis sekitar 1% serangan. 1% tidak banyak dan sejujurnya, itu sangat sedikit. Namun, di masa depan,
Ketika nilainya ditingkatkan, apakah itu bisa mencapai 5%? Jika bisa mencapai 10%, maka dia akan puas. 10% akan menjadi eksistensi yang tidak dapat dihormati dimanapun itu berada. Yang membuat King Sui paling bahagia adalah setelah membaca boneka marionet, dia menemukan cara membuat boneka-boneka. King Sui heran bahwa bahan yang dibutuhkan untuk membuat boneka-boneka termasuk gloomy wood selama 1000 tahun. Hal lain adalah bahwa King Sui menyadari bahwa boneka itu dapat digunakan lebih dari sekadar menangkis serangan. Ini hanyalah boneka-boneka berkualitas rendah. Ada yang berkualitas lebih tinggi. Beberapa di antaranya bisa meningkatkan kecakapan menyerang, kecepatan, atau bahkan yang bisa digunakan sebagai pengganti untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sayang sekali King Sui tidak dapat membuat boneka-boneka ini untuk saat ini. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Dia merasa sangat senang. Boneka itu bisa digunakan bersama dengan jimat surgawi. Dia akan mempelajari semua yang ada di puppet marionet dan menaikkan nilainya. Tidak ada salahnya mempelajari lebih banyak hal, dengan prasyarat ada cukup waktu. Dia mungkin bisa tanpa sadar mencapai terobosan ke lapisan surgawi ke-8. Setelah mencapai kelas 8 dari alam valet jadi immortal, dia melihat pintu untuk mencapai lapisan surgawi ke-8, tapi sayang pintunya terlalu jauh. Itu seperti awan di langit yang sangat sulit dijangkau. Karena dia masih bisa melihat harapan, King Sui masih tetap berharap. Dia percaya bahwa dia pasti akan dapat mencapai lapisan surgawi ke-8 dan pada saat itu, kemampuannya akan melambung tinggi. King Sui tiba-tiba merasa bahwa jika dia mencapai lapisan surgawi ke-8, dia akan bisa memasuki keadaan Dewa Semu. Itu adalah kelompok yang tampaknya abadi di dunia fana. Mengambil kembali pandangannya, King Sui menutup buku boneka marionet. Pada akhirnya, buku itu bahkan lebih misterius, membuat boneka dan memberi mereka jiwa. Mereka akan dapat membantumu dalam pertempuran, seperti boneka dari marionet sek. Namun, prasyarat seseorang untuk bisa memberi mereka jiwa sangat tinggi. Tingkat menggambar jiwa, King Sui tidak berpikir bahwa dia perlu membawa penguasaan keterampilan menggambar ke tingkat seperti itu. Menggambar jiwa dan memberikannya pada boneka, dia kemudian dapat menggunakan energi rohnya untuk mengendalikannya. Adapun seberapa kuat boneka itu dan kemampuan seseorang untuk bisa menggambar jiwa, ini terkait dengan energi roh pemiliknya. Hal tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh bahan yang digunakan untuk membuat boneka. Bahan yang digunakan pasti tanaman dan dengan demikian persyaratannya sangat tinggi. Untungnya, ada juga cukup banyak tanaman yang kuat, seperti tanaman merambat iblis yang haus darah. Tidaklah buruk menggunakan tanaman seperti itu untuk membuat boneka. King Sui berencana mempelajari buku puppet marionet secara rinci di masa depan. Pasalnya, boneka marionet konon memiliki kemampuan yang unik. Dibuat dengan persyaratan tinggi seperti itu, seharusnya tidak buruk. Namun, memikirkan dia harus mencapai tingkat menggambar jiwa dalam gambarnya, dia merasa sedikit tidak berdaya. King Sa masih belum bergabung dengan Akademi Rahasia Surga. Namun, dia sekarang memiliki hubungan yang cukup akrab dengan beberapa wanita itu. Bisa jadi karena usia mereka. Saat menghadapi orang lain, aura dingin dan kekerasan yang dia pancarkan masih sangat kuat. Namun, King Sui dan wanita lain merasa itu sangat normal sekarang. Tahun baru sudah berakhir. King Sui merasa ada hal-hal yang perlu dia tangani sekarang, misalnya Fu Clan dan Tian Clan. Orang-orang yang telah mengambil tindakan terhadapnya masih belum menunjukkan apapun dari sisi mereka. Karena mereka tidak tahu apa-apa, King Sui tidak perlu membuat mereka tetap hidup. Dia juga tahu tentang ide membunuh untuk menjadi contoh bagi orang lain. Di masa lalu, dia merasa melakukan sesuatu seperti ini di luar kemampuannya. Namun, situasinya sekarang berbeda dan cocok untuk tindakan seperti itu. Akan sangat disayangkan jika dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Fu Clan memiliki tempat unik di Akademi Rahasia Surga.
Fu Clan adalah klan besar di Akademi Rahasia Surga dengan warisan yang panjang. Sayang sekali Fu Clan, mereka memiliki titik balik dalam generasi Fu Yantian, karena Fu Yantian menjadi lebih kuat dan kemudian mengambil alih Akademi Rahasia Surga. Ini akan membuat Fu Clan menjadi lebih baik. Jika Fu Yantian tidak bangkit, Fu Clan akan merosot dan akan lebih sulit bagi mereka untuk bangkit di masa depan. Sayangnya Fu Yantian telah lumpuh dan sulit bagi Fu Clan untuk bangkit kembali. Mereka hanya bisa menurun secara perlahan. Awalnya, King Sui tidak berpikir untuk keluar semua untuk membunuh mereka, tetapi untuk berpikir bahwa Fu Clan akan melakukan tindakan curang seperti itu untuk membunuhnya. Karena mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kebenaran, mereka seharusnya tidak menyalahkan dia karena tidak menunjukkan belas kasihan. King Sui mengendarai gajah naga skala emas dan tiba di udara di atas klan Fu dengan burung api terbang di atasnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menunggu mereka. Karena Fu Clan telah melakukan hal seperti ini, mereka seharusnya sudah siap untuk ini. Dia tahu pasti akan ada orang-orang dari Fu Clan yang akan keluar. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 3 pria tua terbang dari Fu Clan. Mereka tampak sangat tua dan semua mengenakan pakaian putih polos saat mereka melihat King Clan dengan ekspresi serius. "Mengapa kamu datang ke Fu Clan?" Orang tua yang memimpin memiliki mata segitiga, alis sapu dan hidung merah. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kuat serta rambut seperti singa. Ini bisa dianggap sebagai anomali bawaan. Orang tua itu memelototi King Sui, tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh di matanya. "Saya di sini untuk meminta pengembalian hutang. Apakah kalian siap untuk itu?" Ucap King Sui langsung ke intinya. Dia tahu bahwa pihak lain akan mengerti apa yang dia katakan. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku memberitahumu bahwa Fu Clan bukanlah tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Jangan berpikir bahwa kamu yang terbaik hanya karena kamu sedikit berbakat." Ucap orang tua itu memandang King Sui dengan tenang. Tentu saja, dia tidak akan mengakuinya. Bahkan jika ada bukti, dia juga akan mendorongnya ke orang yang telah melakukan tindakan itu, mengatakan bahwa orang itu telah melakukannya atas kemauannya sendiri dan kesalahan tidak akan ada pada Fu Clan. "Aku di sini bukan untuk membicarakannya hari ini. Tidak peduli apakah Anda mengakuinya atau tidak, saya di sini untuk membunuh hari ini," ucap King Sui mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Anda benar-benar sangat memikirkan diri sendiri. Ini bukan tempat untuk kekejaman Anda. Bahkan jika Kepala Akademi Rahasia Surga mendukungmu, aku akan mencari keadilan hari ini." Sedikit kekejaman melintas di mata lelaki tua itu. Dengan orang-orang seperti kalian di sekitar, tidak heran jika Fu Clan akan mengalami penurunan. Hari ini, saya hanya di sini untuk meminta pengembalian. Lakukan gerakanmu. Hentikan semua omong kosong itu. Dengan itu, King Sui mengaktifkan manifestasi armor binatang iblisnya dan kemudian gajah naga skala emas di bawahnya meluncurkan Vajra Subdues Demons. Ketika berurusan dengan orang-orang ini, yang dibutuhkan King Sui adalah menyelesaikan semuanya dengan cepat. Oleh karena itu, dia segera menggunakan Ki Kaisar. Segel Suantian, hentakan gajah naga perkasa, Buomim. Udara di sekitarnya menjadi pusaran ledakan. Bahkan ketika dia dengan tangan kosong, King Sui sebenarnya sudah memiliki kekuatan yang setara dengan seseorang yang memegang senjata kelas legendaris. Orang lain tidak akan bisa memahami betapa kuatnya King Sui. Bola api dunia bawah. Wosh. Kemampuan ketiga lelaki tua itu hanya sekitar 5.000 matahari. Itu sudah dianggap cukup kuat. Bahkan penguasa sekte-sekte Lotus hanya lebih dari 6.000 matahari. Tentu saja, penguasa sekte belum tentu menjadi orang terkuat di sekte itu. Pada level mereka, mereka sudah menjadi eksistensi terkuat di Fu Clan. Ada juga lelaki tua lain yang mengasingkan diri. Adapun apakah dia masih hidup atau tidak ada yang tahu. Ketiga lelaki tua dari klan Fu ini dianggap sebagai orang yang berkuasa di klan Fu. Kali ini, mereka keluar untuk membasmi King Sui. Jika tidak,
Fu Clan akan diganggu dengan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Pada level mereka, menjadi satu tingkat lebih kuat akan memungkinkan mereka untuk menghancurkan lawan mereka. Mereka merasa bahwa King Sui paling banyak memiliki kekuatan 3000 matahari atau dia bahkan mungkin tidak berada di 3000 matahari. Perbedaan antara 2000 dan 3000 matahari sangat besar dan perbedaan antara 3000 hingga 4000 matahari merupakan penghalang besar lainnya. Ini juga mengapa mereka sangat percaya diri. Namun, mereka segera mengetahui kebodohan mereka, ucapan mereka sepenuhnya. Mereka langsung melemah menjadi kekuatan yang hanya sekitar 3500 matahari. Kekuatan lebih dari 5000 matahari diturunkan menjadi lebih dari 3500 matahari, mereka tidak dapat menerima perubahan mendadak. Boomim, sebelum mereka sempat bereaksi, segel Xuantian menghantam mereka. Saat ini, mereka panik, karena kecerobohan mereka, mungkin sudah berakhir untuk Fu Clan hari ini. Kekuatan dari stom gajah naga bersisik emas meluas ke arah mereka tetapi tidak menyebabkan mereka merasa pusing. Namun, pada saat itu, burung api menyerang. Bola api dunia bawah. Whoosh! Serangan dengan kekuatan 4000 matahari. Masih dianggap mudah untuk berurusan dengan tiga lelaki tua yang hanya tersisa dengan kekuatan sekitar 3500 matahari. Saat ini, dalam hal kecepatan dan dampak, burung api memiliki keunggulan mutlak. Neraka Inferno, Siu, bola api dunia bawah, Siu, Boomim. Salah satu pria tua hanya mampu menangkisnya pada serangan pertama, terluka pada serangan kedua dan menderita luka berat pada serangan ketiga. Setiap serangan hanya membuat burung api itu bergerak cepat dengan sayap besarnya dan bola api dunia bawah yang kuat meledak ke arah lelaki tua itu. Menghilang. Orang tua itu dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa darinya. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menarik napas. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk satu tarikan napas, seorang kultivator hebat dengan kekuatan 5000 matahari hilang begitu saja. Ini adalah pertama kalinya dia melihat betapa kuatnya burung api itu. Bekerja sama dengan Kaisar Qi dan Iblis Vajra Gajah Skala Emas, untuk berpikir bahwa seorang kultivator dengan kekuatan 5000 matahari bahkan tidak dapat bertahan untuk waktu yang dibutuhkan untuk satu napas. Itu adalah kejutan besar bagi King Sui sementara yang menakutkan bagi dua lelaki tua yang tersisa. Ketiganya memiliki level yang sama dan jika burung hitam besar itu ingin berurusan dengan mereka, tidak mungkin mereka bisa menangkis serangannya. Kedua pria tua itu bertukar pandang dan kemudian mengayunkan pedang di tangan mereka. Dua raja serangga raksasa pelindung es muncul di samping mereka. Kedua binatang iblis ini seperti dua balok es yang berbentuk seperti serangga raksasa. Panjangnya 100 meter dan tubuh tebal mereka seperti gunung kecil. Saat mereka muncul, mereka mengirimkan kabut es. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan kabut es telah disegel dalam es. Binatang kuno bermutasi. King Sui melihat dua cacing besar dan menyadari bahwa mereka tampaknya sedikit lebih kuat dari gajah naga skala emas saat ini tetapi belum cocok untuk 5 elemen api emas. Namun, dari segi 5 elemen, kelemahan api adalah air dan es juga termasuk dalam klasifikasi air. Namun, meskipun es dianggap sebagai elemen air, kemampuan mereka melawan burung api memiliki celah yang terlalu besar dan mereka hanya mampu menangkis sesaat sebelum dibakar menjadi abu. Jika mereka berada pada level yang sama dengan burung api, King Sui mungkin harus membantu karena ada dua dari mereka dan ciri-ciri elemen bentrok. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu sudah bisa melihat masa depan yang dimiliki Fu Clan untuk mereka. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengeluarkan batu berwarna-warni. Bagi King Sui, itu tampak seperti batu. Pada saat itu, lelaki tua itu melemparkannya ke udara dan dengan ledakan besar, itu meledak. Saat itu meledak, suara menusuk tersebar jauh. Sinyal untuk meminta bantuan. King Sui tercengang. Dia telah membunuh satu dan tidak perlu menjaga dua lainnya. Dengan kilatan setan di matanya, dia menggunakan telapak budak emas agung untuk mengurungnya.
Burung api melepaskan serangannya. Setelah orang-orang tua itu melemah, itu setara dengan King Sui, burung api dan gajah naga bersisik emas membunuh 3 pembudidaya yang masing-masing memiliki kekuatan 3.500 matahari. Ini membuatnya jauh lebih sederhana. Tanpa Kaisar Qi dan Vajra menundukkan iblis, King Sui tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bisa berurusan dengan Fu Clan. Pada saat itu, anggota Fu Clan lainnya juga keluar. Baik Fu Yantian dan Fu Yanting ada di sekitar. Saat ini, Fu Yantian menyemburkan seteguk darah dan menjadi tidak sadarkan diri. Fu Yanting memandang King Sui, matanya berkedip dengan kilatan balas dendam. King Sui mendarat perlahan. Saya tidak akan membunuh kalian jika Anda melumpuhkan kultivasi Anda. Jika tidak, Anda akan menjadi seperti dia. Saat King Sui mengatakan ini, dengan lambaian tangannya, dia menebas ke arah Fu Yanting dengan telapak tangannya. King Sui melihat balas dendam bersinar di mata Fu Yanting. Meskipun dia tidak takut pada Fu Yanting, King Sui tidak suka berada dalam pikiran orang lain sedemikian rupa. Fu Yantian mungkin tidak akan bisa bangun lagi dan dengan demikian tidak perlu King Sui untuk mengambil tindakan lebih lanjut. King Sui tidak setuju untuk memusnahkan akar seseorang sepenuhnya, tetapi dia juga tidak suka berhati lembut. Ketika dia harus membunuh, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ada orang yang tidak boleh ditinggalkan. Misalnya Fu Yanting. Apalagi Fu Yanting pantas mati. Kekejaman King Sui mengejutkan semua orang. Lagi pula, bahkan ketiga lelaki tua itu punah. Apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Setiap anggota Fu Clan gemetar. Tanpa kultivasi mereka, mereka akan selamanya lumpuh. Bagi banyak orang, sekali kultivasi mereka lumpuh, mereka tidak akan punya waktu bertahun-tahun untuk hidup. Bolehkah aku menjanjikan kesetiaan kepadamu? Seorang pria bertanya, gemetar. Dengan pukulan, King Sui mengirim pria itu terbang, membunuhnya. Fu Clan tidak punya hak untuk bernegosiasi. Bunuh dia. Ayo serang dia bersama. Kami adalah anggota klan Fu. Seorang pria tua tiba-tiba berteriak dan berlari ke arah King Sui. King Sui tertawa dingin ketika dia melihat hampir 20 orang yang menyerbu ke arahnya. Ning, wosh wosh. Duar-duar, burung api meluncur melewati mereka, mengirimkan api neraka. Sekelompok orang menghilang begitu saja. Hentikan, suara tua terdengar, memancarkan tekanan yang luar biasa. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.